Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Brasil disambut oleh pasukan kehormatan. Sambutan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepala negara yang hadir. Tak hanya itu, pelukan hangat juga diberikan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saat Presiden Prabowo hadiri KTT BRICS. Interaksi antara keduanya pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo juga turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin dan delegasi negara yang hadir. Presiden Prabowo berdiri di antara Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan putra mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tak hanya itu, Presiden Lula sebagai Ketua BRICS memberikan ucapan khusus kepada Presiden Prabowo. E quero saudar em especial o presidente Prabowo Subianto, que participa pela primeira vez de uma cúpula dos BRICS como membro pleno. KTT BRICS kali ini dihadiri 30 negara anggota BRICS, negara mitra, undangan khusus, serta ketua organisasi internasional. BRICS adalah forum kerjasama internasional yang awalnya didirikan oleh Brazil, Rusia, India, dan Cina pada tahun 2009. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 1 Januari 2025. Inilah momen saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kena smash oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat bertanding badminton. Pertandingan digelar di GOR Universitas Negeri Jakarta yang menjadi laga penutup Piala Kapolri 2025. Kapolri dan Menteri ESDM berpasangan dengan atlet bulu tangkis. Listio berduet dengan Markus Gideon, sementara Bahlil berduet dengan Adrian Pratama. Pertandingan juga disaksikan langsung oleh Wamenpora Taufik Hidayat dan sejumlah tokoh bulu tangkis lainnya seperti Liliana Natsir dan Yuni Kartika. Pasangan Listio Markus akhirnya menang atas Bahlil Adrian dalam 3 game pertandingan dengan skor 17-15, 15-4, dan 15-9. Pakar telematika sekaligus terlapor dalam kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kehadiran Roy Suryo CS ke Polda untuk memberikan klarifikasi atas pemanggilan terhadap dirinya. Roy Suryo menyebutkan dirinya menghormati tugas kepolisian. Dan sebagai warga negara yang baik, dirinya hadir untuk memberi klarifikasi. Usai pemanggilan, Roy Suryo menambahkan bahwa laporan terhadap Roy Suryo CS tidak berdasar hukum. Pasalnya sebuah laporan harus ada korban dan pelaku dalam sebuah kasus. Mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya. Tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Sebelumnya, Roy Suryo CS mengaku sengaja tidak menghadiri pemanggilan Polda Metro Jaya pada 2 Juli lalu karena di dalam surat pemanggilan tidak jelas siapa terlapor dan pelapor. Tim Liputan Anyus melaporkan. Yang tertimbun akhirnya diselamatkan di Kampung Selatani, Desa Tugu Utara, RT 6 RW 4. Petugas gabungan BPBD, Tim SAR, TNI, Polri, serta Damkar Kabupaten Bogor menemukan 2 orang korban tertimbun longsor di salah satu villa di Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua korban bernama Ruben Saputra dan Jeremia Siahaan ditemukan meninggal dunia di lokasi setelah pencarian selama 12 jam. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran posisi korban berada di tebing setinggi 15 meter. Menurut saksi, korban dan keluarganya yang berjumlah 13 orang tengah berlibur saat banjir dan longsor terjadi. 5 orang tertimbun longsor, 3 selamat, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia.
Yang di Gubuk yang ada 5. Ada 5. Yang 3 yang di rumah sakit kan? Itu keponakan-keponakannya Pak Victor semua? Yang 3 anak, yang 1 anaknya, yang 2 keponakannya, yang 2 lagi pembantu. Oh, yang meninggal ini keponakannya? Keponakan dua-duanya. Alhamdulillah semua berkat kerjasama akhirnya korban bisa kita temukan. Ada berapa korban dan? Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Sebelumnya, banjir langsung terjadi di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor pada Sabtu siang. Akibat kejadian ini, total 3 korban meninggal dunia, sementara 4 orang luka-luka dan menjalani perawatan intensif. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuldari Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Senin siang membuat ratusan rumah di Rawalele Ciputat terendam banjir hingga 1 meter. Banjir yang mengepung perumahan warga ini dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi sejak Senin siang hingga sore menyebabkan meluapnya anak Kali Angke. Sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena air semakin tinggi. Sementara itu, akibat banjir ini juga membuat akses jalan Sumatera, baik dari arah Ciputat menuju Lengkong Gudang maupun arah sebaliknya terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Tim reaksi cepat BPBD Tangerang Selatan dilibatkan untuk membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Raya Antasura, Denpasar, Bali. Usai mobil yang dikemudikan oleh 2 WNA asal Amerika menabrak seorang pengendara motor dan kabur. Warga yang kesal terus mengejar pelaku sambil sesekali merusak kendaraan pelaku. Diduga panik, penabrak terus tancap gas hingga beberapa kali menabrak pengendara motor lainnya. Pelarian pelaku terhenti setelah terjebak di kawasan bypass Ida Bagus Mantra, Ketewel, Gianyar. 2 orang warga negara asing yang berada di dalam mobil pun hampir diamuk warga. Beruntung tak lama berselang petugas dari Polres Gianyar datang ke lokasi dan langsung mengamankan kedua WNA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, 2 orang WNA warga Amerika Serikat dan diamankan dalam upaya pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Polisi mengimbau kepada para korban yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke Mapolres Denpasar atau Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.